Tugu Yogya dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta yang mempunyai nilai simbolis dan merupakan garis yang bersifat magis menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogya dan Gunung Merapi. Pada saat awal berdirinya, bangunan ini secara tegas menggambarkan Manunggaling Kawula Gusti, semangat persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajahan. Semangat persatuan atau yang disebut golong gilik itu tergambar jelas pada bangunan tugu, tiangnya berbentuk gilik atau silinder dan puncaknya berbentuk golong atau bulat, hingga akhirnya dinamakan Tugu Golong Gilik. Keberadaan tugu ini juga sebagai patokan arah ketika Sri Sultan Hamengkubuwono I pada waktu melakukan meditasi yang menghadap puncak Gunung Merapi. Bangunan Tugu Jogja saat awal dibangun berbentuk tiang silinder yang mengerucut ke atas sementara bagian dasarnya berupa pagar yang melingkar sedangkan bagian puncaknya berbentuk bulat. Ketinggian bangunan Tugu Golong Gilik ini pada awalnya mencapai 25 meter. Kondisi Tugu Yogya ini berubah total pada 10 Juni 1867 di mana saat itu terjadi bencana alam gempa bumi besar yang mengguncang Yogyakarta yang membuat bangunan tugu runtuh. Runtuhnya tugu karena gempa inilah yang membuat keadaan dalam kondisi transisi karena makna persatuan benar-benar tak tercermin pada bangunan tugu. Pada tahun 1889, keadaan tugu benar-benar berubah saat pemerintah Belanda merenovasi seluruh bangunan tugu. Kala itu tugu dibuat dengan bentuk persegi dengan tiap sisi dihiasi semacam prasasti yang menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam renovasi itu. Bagian puncak tugu tak lagi bulat, tetapi berbentuk kerucut yang runcing. Ketinggian bangunan pun menjadi lebih rendah, yakni hanya setinggi 15 meter atau 10 meter lebih rendah dari bangunan semula. Sejak saat itulah, tugu ini disebut sebagai The White Paal atau Tugu Pal Putih. Perombakan bangunan tugu saat itu sebenarnya merupakan taktik Belanda untuk mengikis persatuan antara rakyat dan raja, namun melihat perjuangan rakyat dan raja di Yogyakarta yang berlangsung sesudahnya, akhirnya upaya tersebut tidak berhasil.